Lah yang maaf nggih, terjadi kekeliruan saat ini. Bagaimana sebagian dai niku memperlakukan objek dakwahnya itu dari kalangan kaum muslimin itu diperlakukan seperti orang-orang musyrikin. Mereka dakwah itu harus tauhid, harus pertama tauhid. Lah ini kan sudah tauhid. Seakan-akan seperti zaman Rasul yang ketika itu menghadapi kaum musyrikin. Jadi seolah-olah kita ini mau memasukkan orang Islam ini kepada Islam lagi. Loh kemana? Loh mereka sudah muslim, sudah bertauhid, kok seakan-akan ini orang Islam ini masih musyrikin, masih disalahkan. Seolah-olah Islamnya belum sah, Pak. Itu datang dari sahabat Ibnu Umar, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua. Dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Di sini yang memerintah umirtu, al-amir atau perintah, yang memberi perintah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang berhak memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Memerangi manusia. Di sini dengan kata kerja qatala yuqatilu, muqatalah, itu menunjukkan ada dua arah, ya. Ada dua arah. Jadi bisa dibedakan antara qatala dengan qatala, ya. Dalam bahasa Arab itu berbeda antara qatala yaktulu dengan qatala yuqatilu. Kalau qatala itu perang dari satu arah, artinya seseorang memerangi orang lain yang memerangi satu arah saja. Tapi kalau qatala yuqatilu, muqatalah, kalau muqatalah itu peperangan itu dari dua arah. Jadi di sini melakukan serangan, di sini juga melakukan serangan, perlawanan. Jadi itu namanya muqatalah. Di sini muqatalah. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia. Memerangi manusia di sini, kenapa? Sebagian ulama menyatakan an-nas di sini memang manusia. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa an-nas di sini tidak hanya manusia. Jadi kata an-nas dalam bahasa Arab itu juga kadang bisa bermakna al-jin, dari kalangan jin. Tapi redaksi hadis ini lebih ke arah memerangi manusia. Ya. Karena tidak ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerangi jin. Jadi di sini hadis ini redaksinya untuk kepada manusia, sesama manusia. Ya, sampai hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka manusia itu napa? Untuk bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir ya, sampai akhir hadis tadi sebutkan, sampai bersaksi tentang Allah Subhanahu wa taala, bersaksi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, kemudian disebutkan menegakkan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Di sini terdapat pelajaran bagi kita semuanya tentang fadilah, keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ya, mengajak manusia untuk ad-dukhul fil Islam, masuk ke dalam Islam. Karena Islam ini merupakan agama terakhir, agama yang merevisi seluruh agama-agama samawi sebelumnya. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun semenjak diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengikuti beliau. Karena tadi juga sudah dikatakan bahwa Islam merupakan agama terakhir yang merevisi seluruh agama samawi, dan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir. Ya, maka dalam hadis lain disebutkan keharusan umat Yahudi dan Nasrani untuk mengikuti beliau. Ya, ma sami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun, tidaklah mendengar tentangku, tentang aku diutus, Nabi Muhammad maksudnya, baik dia seorang Yahudi atau Nasrani, ya, walam yu'min bi, dan tidak beriman kepadaku, illa min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk daripada ahli neraka. Jadi sejak diutusnya Nabi Muhammad, sejak kerasulan beliau niku tidak ada pilihan bagi umat manusia kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Harus, tidak ada pilihan kemudian boleh tetap di agama sebelumnya, tidak boleh. Tetap harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam Quran, perintah dalam hadis-hadis Nabi itu mengharuskan seluruh umat manusia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendakwahkan Islam ini, menawarkan Islam ini kepada umat manusia, terkhusus mereka yang masih berada di luar Islam. Kita tawarkan, kita sampaikan, walaupun tanpa memaksa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita sampaikan Islam ini dengan baik, kita sampaikan Islam dengan santun, dengan sopan, dengan etika yang baik. Insya Allah manusia akan lebih mudah menerima agama Islam daripada kita sampaikan Islam dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena biasanya orang non muslim masuk Islam itu biasanya karena simpati kepada para pemeluknya, pemeluk Islam itu sendiri. Bukan karena isi Islamnya, bukan karena kemudian syariatnya, bukan karena tahu ini Islam itu seperti ini. Enggak, biasanya dilihat karena apa? Karena melihat akhlak daripada pemeluk Islam itu sendiri. Biasanya seperti itu. Ya, mereka simpati, kemudian dari simpati itu kemudian ada kerentek niat untuk masuk ke dalam Islam karena melihat zahir Islam itu. Jadi mereka nggak akan menilai yang lainnya dulu. Sebelum menilai hal lain dari kita niku, mereka akan melihat zahir daripada tampilan kita di kehidupan sehari, di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, wabil khusus akhlak wal adab. Nanti mereka akan baru tertarik kepada Islam dengan itu. Bukan dengan keilmuan kita, bukan karena dengan kehebatan kita, ini itu bukan, tapi biasanya karena akhlak terlebih dahulu. Nah, ini masing-masing kita punya tanggung jawab ya, menyampaikan Islam, mengajak
umat non muslim untuk masuk ke dalam Islam sebagaimana Nabi tadi, ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ya kan? Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu, baik aku ataupun orang-orang yang mengikutiku. Menunjukkan keutamaan dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalil-dalil lain masih sangat banyak sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Oke. Siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampai ada seorang non muslim kemudian masuk ke dalam Islam, itu satu hal yang sangat besar sekali. Bagaimana kita dengan sebab kita itu dia terselamatkan dari api neraka, atau bahkan selamat dari kekekalan dalam api neraka dengan sebab dakwah kita. Ya. Maka ketika ada seorang Yahudi yang kemudian pemuda Yahudi ini begitu simpati dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu, kemudian pemuda Yahudi ini sakit, dikunjungi oleh Rasulullah. Padahal pemuda Yahudi ini sebelumnya menghina Rasulullah, mencela, mencaci maki, kemudian melakukan sebuah upaya fisik untuk menyakiti Rasulullah SAW. Tapi waktu sakit itu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dijenguk. Sampai akhirnya pemuda Yahudi ini merasa simpati sekali dan terharu. Dan akhirnya ketika didekati oleh Rasulullah SAW, disuruh masuk Islam, kemudian pemuda ini menengok kepada orang tuanya. Artinya takut, apakah mau masuk Islam atau tidak, menengok ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya itu mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pemuda itu akhirnya masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah pemuda ini masuk dalam Islam, Nabi itu sangat gembira sekali, sampai agak lari keluar rumah pemuda itu sambil berseri-seri mukanya, kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Ya, ini simpati dari akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus jadi teladan bagi sesama Muslim dan juga teladan bagi umat non Muslim, sehingga mereka simpati kepada kita. Jangan sampai kita ini Muslim tidak bisa jadi teladan untuk sesama Muslim, apalagi untuk non Muslim. Ya, bagaimana akan kemudian mereka tertarik ke dalam Islam? Karena wong kita ini untuk teladan bagi sesama Muslim saja belum bisa, masih amat sangat jauh dari teladan bagi sesama Muslim, apalagi bagi non Muslim. Tapi jangan memaksakan, ya. Jadi Islam itu cukup ditawarkan, karena la ikraha fiddin, tidak ada boleh paksaan dalam agama kita. Ya, karena biasanya kalau dipaksa juga kurang bagus. Sampaikan saja, tawari saja. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat orang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi disebutkan Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa perkara, ya, syahadat tentang Allah, tentang Rasulullah, kemudian sholat, kemudian zakat. Di sini tidak disebutkan puasa sama haji dalam hadis ini. Sebab menurut keterangan para ulama kita, ada kemungkinan
Karena waktu itu puasa dan haji, waktu sabda ini disampaikan, hadis ini disampaikan, itu belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum disebutkan as-shaum wal hajj. Baru disebutkan syahadat, terus apa? Salat dan zakat. Syahadat, salat dan zakat. Puasa sama haji belum disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi karena apa? Karena waktu itu saat wahyu ini disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum diwajibkan haji ataupun puasa Ramadan dengan haji, maka belum disebutkan dalam hadis ini. Bisa jadi kemungkinan lain yang dihadapi oleh Rasulullah SAW waktu itu, konteksnya itu adalah umat sekelompok orang yang mereka tidak meninggalkan puasa dan haji, tapi yang ditolak syahadat, sholat dan zakat. Kalau hajinya dan puasanya tidak ditinggalkan. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis itu sesuai kondisi yang dihadapi, objek dakwah, karena objek dakwahnya menolak yang 3 sebelumnya, syahadat, sholat, zakat, tapi tidak menolak saum dan haji. Itu kemungkinan kedua. Tapi yang jelas itu beberapa kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama namanya Syekhul Islam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, itu menyebutkan bahwa hadis ini, redaksi hadis ini tuh redaksinya macam-macam. Ada yang redaksi itu yang disebutkan cuma syahadat. Aku diperintah untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka itu bersyahadat tok, titik, sampai situ tok. Yang disebut syahadat. Ada yang disebutkan syahadat, sholat, zakat, ya. Ada yang disebutkan syahadat sama nubuah Nabi Muhammad. Ada yang syahadat, nubuah sama rukun Islam lain, gitu. Kok redaksinya lain-lain? Menurut penuturan Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, itu pengarang Fathul Bari. Fathul Bari itu penjelasan Sahih Al-Bukhari. Saya punya 16 jilid, Pak. Ya. Penjelasan Sahih Bukhari itu 16 jilid. Lah itu begini penjelasannya. Fathul Bari itu dikarang oleh Ibnu Hajar selama 25 tahun. Oke. Dikarang oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, penjelasan Sahih Bukhari itu berapa tahun? 25 tahun. Bayangkan. Luar biasa ya. Sampai akhirnya ketika selesai mengarang Fathul Bari itu, beliau syukuran. Kalau bahasa kita selamatan. Selamatan, syukuran, itu menyembelih, saya lupa waktu itu 25 ekor kambing atau berapa ya. Jadi ketika beliau selesai mengarang Fathul Bari selama kurang lebih 25 tahun, itu pas selesai itu beliau syukuran nyembelih, kalau tidak salah ya, saya lupa persis jumlahnya, kalau tidak salah itu 25 ekor kambing disembelih, pesta, disedekahkan, makan-makan bareng dengan masyarakat sekitar itu. Berapa? 25 ekor kambing. Masya Allah. Itu syukuran. Kadang disebut selamatan. Jadi sebenarnya kalimat selamatan itu jangan dikonotasikan jelek dulu ya. Jadi sebuah ibarah, sebuah istilah itu yang menentukan hakikat istilah itu. Belum, karena kadang sebagian kita itu kalau dengar kata selamatan itu konotasinya apa? Syirik gitu kan. Nah, ini enggak tepat juga. Cuma istilah saja itu. Cuma istilah, tapi hakikatnya itu yang penting. Kalau hakikatnya sedekah ya enggak masalah mau dinamakan selamatan. Karena di tempat saya ini selamatan tapi intinya sedekah. Misalkan setelah bangun rumah selesai selamatan, itu sedekah sebenarnya, cuma sedekah.
undang tetangga sebelah kanan kiri, satu RT, makan-makan pulang. Kadang paling baca Quran, baca Yasin, pulang. Lah kan nggak ada syiriknya nih. Nggak nyembah jin, nggak nyembah demit, nggak nyembah setan, nggak ada penyembahan. Jadi inti sing paling penting itu apa? Hakikatul amr, hakikat sebuah masalah, bukan istilah. Istilah itu tidak ada masalah. Seperti istilah sembahyang. Sebenarnya sembahyang itu dari bahasa Hindu, Pak. Dari bahasa Hindu. Dikenal di agama Hindu sembahyang. Yang widi, yang ini, yang itu kan di Hindu itu. Jadi sembahyang itu sebenarnya di versi Hindu menyembah yang widi mereka, yang dewa-dewa mereka itu. Sembahyang. Kok digunakan umat Islam? Tidak ada masalah, karena yang jadi patokan parameter apa? Hakikat daripada apa? Hakikat dari perkaranya. Kalau kita sembahyang dalam Islam, istilah sembahyang dalam Islam itu maksudnya apa? Ya sholat itu. Sholat menyembah siapa? Allah. Jadi kalau kita si A sembahyang maghrib, itu bukan berarti dia sedang menyembah dewa. Enggak, karena istilah sembahyang yang dipakai umat Islam itu intinya sholat, bukan menyembah dewa ala Hindu. Paham maksud saya? Jadi seperti itu. Ini cuma sepilan saja, tambahan sedikit. Jadi kita harus ekstra hati-hati ketika menghakimi satu masalah. Jangan mengacu cuma kepada redaksi satu istilah. Nggak bisa nih. Oh, selamatan pasti syirik, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Karena jenengan belajar ilmu usul fikih ini ada istilah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi menghukumi sesuatu niku merupakan far'un, merupakan bagian dari gambaran sesuatu itu. Jadi kalau mau menghukumi sesuatu haram, apakah mubah, apakah makruh, sunnah, wajib, apakah syirik, apakah ini dibangun di atas gambaran sesuatu itu dengan gambaran yang nyata, yang benar, yang real. Tidak bisa hanya memakai istilah. Paham ya? Tidak cukup memakai kalimat padahal isinya bukan seperti yang kita duga. Maksud saya seperti itu. Paham ya? Ya. Lah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan redaksi hadis tadi. Itu kok redaksinya lain-lain. Ada redaksi hadis yang hanya menyebutkan kalimat syahadat, ada yang syahadat tambah nubuah Rasulullah SAW, ada yang syahadat nubuah dan ditambah rukun Islam. Ini menunjukkan apa? Kata beliau, adanya perbedaan objek dakwah yang sedang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau menyebutkan hanya syahadat, karena waktu itu beliau mendakwahi kaum musyrikin, mendakwahi orang-orang musyrikin penyembah berhala yang mereka memang belum mengakui tentang tauhid, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka yang difokuskan masalah syahadat. Kemudian ketika beliau menyebutkan syahadat sama nubuah, itu yang dihadapi siapa? Orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena kalau Yahudi sama Nasrani niku mereka sudah mentauhidkan Allah tapi tidak mengimani nubuah Nabi Muhammad, maka yang disebutkan syahadat dengan apa? Nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kemudian yang tiga disebutkan syahadat, nubuah, kemudian rukun Islam. Itu karena yang dihadapi orang Islam yang sudah mengimani tauhid, mengimani Nabi Muhammad, tapi dalam bab rukun Islamnya itu masih meninggalkan atau bahkan menolak. Nah, di sini menunjukkan apa? Menawi dakwah niku, ketika kita berdakwah, usahakan sesuaikan dengan objek dakwah yang sedang kita hadapi, kita dakwahi.
Kalau ketika kita ini yang saya hadapi kan orang Islam, gitu. Ini ketika kita dakwah seperti ini yang kita hadapi sinten? Orang Islam. Maka apa? Maka cara kita berdakwah harus berbeda dengan ketika kita menghadapi orang-orang musyrikin atau menghadapi ahli kitab. Kalau seperti ini, ya, ini sudah beriman kepada Allah, tauhid, sudah tauhid, jenengan sudah tauhid dereng. Pun nggih, sudah tauhid, sudah muwahhid. Gitu, sudah bertauhid, sudah mengimani Rasul Muhammad SAW, dan insya Allah secara umum tentang rukun Islam, kemudian iman sudah, paling yang kurang cabang-cabangnya saja ya, gitu. Maka ketika seperti ini, masalah tauhid itu cukup pemantapan saja, karena sudah jenengan sudah bertauhid ya, sudah tauhid dereng, sudah mengesahkan Allah, menyembah Allah dereng. Sudah ya, sudah menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, berarti pun bertauhid. Makanya ketika kita mendakwahi umat Islam seperti ini, cukup tauhid itu cuma pemantapan, sekedar memantapkan, mengingatkan, gitu tok. Termasuk keimanan kepada Nabi Muhammad. Terus masalah-masalah yang kaitannya dengan rukun apa? Islam itu juga tinggal dimantapkan, sudah dilaksanakan, syahadat sudah, sholat, zakat, puasa, zakat, haji ya belum mampu, gitu. Ini tinggal pemantapan. Harusnya seperti ini. Lah yang maaf nggih, terjadi kekeliruan saat ini. Saya mengamati, walaupun nggak semuanya nggih, tapi saya mengamati itu bagaimana sebagian dai niku memperlakukan objek dakwahnya itu dari kalangan kaum muslimin itu diperlakukan seperti orang-orang musyrikin. Makanya mereka dakwah itu harus tauhid, harus pertama tauhid. Lah ini kan sudah tauhid. Seakan-akan seperti zaman Rasul yang ketika itu menghadapi kaum musyrikin. Jadi seolah-olah kita ini mau memasukkan orang Islam ini kepada Islam lagi, loh kemana? Loh mereka sudah muslim, sudah bertauhid, kok seakan-akan ini orang Islam ini masih musyrikin, masih disalahkan, seolah-olah Islamnya belum sah, Pak. Makanya saya melihat kok dakwah, seolah-olah dakwah itu harus dengan tauhid, memulai dakwah dengan tauhid, ya sampai isi kajiannya tauhid terus, karena menyikapi umat Islam di sekitarnya itu seakan-akan kaum musyrikin, mengikuti Rasulullah, padahal beda medan, beda waktu, beda objek dakwah. Kalau dulu Rasulullah itu menghadapi kaum musyrikin penyembah berhala. Nah sekarang yang kita hadapi itu umat Islam yang sudah bertauhid. Ada yang berani mengatakan yang hadir di sini belum bertauhid? Kalau kita berani mengatakan umat Islam di sekitar kita belum bertauhid, itu berarti kita secara tidak sadar telah mengkafirkan kaum muslimin. Itu tanggung jawab di akhirat berat sekali itu. Ya, itu yang punya ciri khas mengkafirkan kaum muslim itu kaum sekte Khawarij yang suka mengkafirkan umat Islam. Makanya ini perlu dikoreksi ya, dakwah seperti ini. Kalau saya seperti itu Pak, jadi memang umat Islam saat ini ya sudah, orang Islam sudah bertauhid. Mungkin kalau ada umat Islam yang mungkin masih menyembah berhala atau mungkin masih mempersekutukan Allah, mungkin ada, tapi itu sangat sedikit sekali. Dan itu pun masih perlu ditelusuri, benarkah mereka seperti itu. Cuma mayoritas umat Islam secara umum sudah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di daerah sini yang umat orang Islam yang tidak menyembah Allah ada nggak? Coba dicari. Nanti di sini ya, di sini saja, nggak usah kemana-mana. Umat Islam yang tidak menyembah Allah gitulah. Kira-kira ada nggak di sini? Mungkin nggak ada.
Walaupun belum sholat loh ya, tapi mereka tetap nyembah Allah, tetap mengikrari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Walaupun belum sholat masih itu, Pak. Jadi ya kita kalau dakwah ya harus menyesuaikan dengan objek dakwah. Dakwah kita kepada kaum muslimin, tidak kepada kaum musyrikin. Ya, makanya ketika membahas hal seperti ini saya cukup lewat saja. Sudah saya yang hadapi sudah orang-orang bertauhid, ya tinggal pemantapan saja. Ya, tinggal pemantapan. Maka ada narasi-narasi yang terlontar dari sebagian orang, yang narasi ini berbahaya sebenarnya. Seperti gini, di Indonesia ini kaum muslimin tidak paham tauhid. Loh, coba kita pikirkan narasi ini, kalimat ini. Di Indonesia ini kaum muslimin tidak paham tauhid. Kalau tidak paham tauhid berarti apa? Ya syirik. Berarti secara tidak sadar telah mengkafirkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Narasi ini bahaya. Ada lagi yang narasinya begini, kebanyakan umat Islam di Indonesia ini jatuh kepada kesyirikan. Loh, siapa itu? Siapa coba sebutkan yang mayoritas umat Islam di Indonesia ini jatuh dalam kesyirikan itu siapa coba? Terus syiriknya dalam hal apa? Jangan gampang-gampang menuduh begitu. Karena kalimat ini secara tidak langsung telah mengkafirkan mayoritas umat Islam di Indonesia. Nah gimana? Kadang yang menyatakan ini di satu kesempatan mengatakan gini, umat Islam di Indonesia itu mayoritas katanya. Loh, katanya umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi di kesempatan mengatakan kebanyakan umat Islam di Indonesia terjatuh dalam kesyirikan. Kan ini paradok itu bertentangan. Karena kalau kita sudah mengatakan umat Islam di Indonesia itu mayoritas, berarti sudah bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid berarti bukan muslim. Kan begitu gitu. Karena lawan tauhid itu adalah kesyirikan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati sekali dalam hal ini. Dan alhamdulillah saya berani bertanggung jawab bahwa umat Islam di Indonesia ini secara umum sudah di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, sudah sah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, walaupun mereka masih ada kekurangan dalam cabang-cabang agamanya, dalam furu'iyahnya, dalam cabang keimanannya masih ada kekurangan, itu wajar. Tapi secara umum sudah di atas apa? Tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan syarat masuk surga dan syarat akan terbebas dari api neraka. Walaupun muslim yang sudah bertauhid ini kadang belum sholat. Ada gitu? Muslim tapi kalau Ramadan belum puasa. Ya. Tapi muslim kan, masih muslim. Yang penting masih muslim. Ini masih lumayan aman untuk terhindar dari kekekalan dalam api neraka. Tinggal kita mendakwahi. Jadi kalau nanti kita mendakwahi muslim yang masih meninggalkan sebagian rukun Islam, lah kita fokuskan ke apa? Yang ditinggalkan itu, misalkan belum sholat, ya kita fokuskan dulu. Wah sudah tauhid, nggak usah diutak-utak tauhid, no, sudah bertauhid kok diutak-utak tauhid. Seolah-olah masih musyrik, malah bahaya. Ya sudah tinggal apa? Sholatnya saja difokuskan. Yuk sholat ke masjid yuk. Nah, apa ditraktir dulu ya, traktir ayam bakar, terus pas adzan diajak sholat. Ya, yuk sholat. Akhirnya mau sholat. Gitu. Makanya coba nggih, walaupun saya bukan termasuk anggota Jaulah atau Jamaah Tabligh, saudara-saudara kita dari Jaulah atau Jamaah Tabligh, tapi metode dakwah mereka itu secara tidak langsung diakui atau tidak itu juga satu metode yang bagus. Yang mereka itu ya juga paham fikih dakwah. Mereka itu ngajak apa? Sholat. Karena mereka memahami yang diajak itu orang Islam. Kalau muslim mesti sudah tauhid.
Tinggal apa? Mereka belum sholat, maka ajak sholat aja. Nggak usah diutak-utak yang lainnya. Sholatnya dulu. Diselamatkan sholatnya, diajak ke masjid. Kan gitu. Diajak apa? Puasa Ramadan. Kan begitu. Kalau ada maksiatnya, diajak ninggalkan maksiatnya itu. Begitu. Ya. Ya, semoga bisa dipahami oleh kita semuanya. Jadi jangan salah kita itu berdakwah karena terjadi kesalahan dalam menyikapi orang Islam di sekitar kita. Ini loh, kita ini hidup di masyarakat muslimin, Pak. Bukan di masyarakat musyrikin. Jadi bagaimana kadang saya kurang paham. Ya mungkin ini kesalahan ini sudah turun-temurun ya di sebagian teman-teman atau komunitas dakwah itu menyikapi dakwah ini atau objek dakwah itu sebagai kaum musyrikin. Ya, makanya yang diajarkan buku-buku tauhid seolah-olah kaum muslimin belum bertauhid. Kalau sudah bertauhid, ya sudah lewat saja, dimantapkan, tinggal pemantapan saja. Kita fokus ke hal-hal yang memang masih kurang di kalangan kaum muslimin, itu bab apa? Ya, bab apa atau sisi apanya itu yang akan kita benahi lebih urgen. Kalau yang lain pemantapan saja. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari. Maka ada istilah apa? Ada istilah likulli maqam apa? Maqal. Untuk setiap kondisi itu ada apa? Ucapan yang disesuaikan, yang sesuai. Siapa yang kita hadapi, itu yang kita apa? Fokuskan materi kita. Ke orang tua kita sudah bertauhid, hanya belum sholat. Sholatnya saja yang diutak-utak. Jangan diutak-utak akidahnya atau dihakimi sebagai orang yang belum bertauhid. Musyrik, dimusyrikkan orang tuanya malahan. Sebab apa dulu orang tua kita musyrik? Orang tua kita bakar kemenyan, belum tentu musyrik bakar kemenyan, Pak. Bakar kemenyan itu apa dulu ya? Jadi ini yang tadi loh, saya tuh banyak orang menghakimi sesuatu belum tahu hakikatnya. Lah kalau sekedar bakar kemenyan musyrik, di tanah Arab, di Jaziratul Arab itu banyak masyarakat yang hobi bakar kemenyan. Kemenyan kalau di sana namanya bukhur. Untuk pewangi ruangan, mereka bakar itu untuk pewangi ruangan, gitu loh. Bukan nyembah setan. Jadi tidak bisa semata-mata kemudian ada orang bakar kemenyan pasti musyrik, belum tentu. Ya. Makanya harus kita pahamkan hal ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan keselamatan bagi kita semuanya. Dan mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk senantiasa menggenggam kalimat tauhid ini sampai akhir hayat kita. Ya. Karena siapapun yang menggenggam kalimat tauhid ini dan bisa mengucapkannya sampai akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga, pasti dijamin masuk surga. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pamannya, sinten pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib niku akan meninggal dunia. Beliau niku menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Untuk mengucapkan kalimat itu, tapi napa? Enggan karena takut dita'yir, dihina, direcehkan oleh kaum musyrikin. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya enggan untuk mengucapkan. Nah ini benar. Ya karena yang dihadapi Abu Thalib musyrikin, maka disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita menghadapi orang Islam, ya jangan seperti menghadapi Abu Thalib ya. Itu salah sekali. Makanya coba ya bisa dibayangkan, para ulama itu agak berbeda kadang dengan jalan sebagian orang di zaman ini.